Dan hak veto itu menjadi privilege yang berlaku sampai ini hari. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa PBB itu mampu menata kehidupan internasional, menempatkan bangsa-bangsa itu secara sama, ketika nyata-nyata ada beberapa negara yang memiliki privilege begitu rupa gitu. Hak veto itu kan mengabaikan seluruh aspirasi negara manapun yang jumlahnya itu ini hari lebih dari 120 negara yang tergabung dalam PBB, bisa dimentahkan oleh hanya seorang negara, satu negara yang memiliki hak veto gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas masalah PBB. Kita tahu PBB belakangan ini kembali dibicarakan. Apalagi ada gagasan menjadikan piagam PBB itu sebagai sumber hukum Islam. Bagaimana sebenarnya posisi PBB ini? Untuk itu kita akan memperbincangkan ini dengan narasumber kita, Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ismail, dilihat dari tujuannya, tampaknya PBB itu demikian luhur ya, menjaga perdamaian dunia, membangun kerjasama internasional. Tapi bagaimana dalam prakteknya, Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya, diandaikan benar bahwa seluruh piagam PBB itu baik. Pertanyaannya adalah bagaimana pada implementasinya. Kita melihat jika yang menjadi salah satu poin utama dari piagam PBB itu adalah menjaga perdamaian, ya. Kemudian di dalam pasal 2 itu disebutkan bahwa seluruh anggota, ini menyangkut prinsip-prinsip ya mengenai keanggotaan itu, seluruh anggota dalam hubungan internasional mereka menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan PBB. Gitu. Pada kenyataannya ada banyak peristiwa-peristiwa kekerasan bahkan perang yang terjadi tanpa bisa dihentikan oleh PBB. Bahkan PBB sudah membuat resolusi, baik itu di sidang umum maupun di Dewan Keamanan. Misalnya dalam kasus Israel Palestina, ada lebih dari 33 resolusi PBB yang ditujukan kepada Israel, yang intinya itu menghendaki Israel untuk mundur dari wilayah yang diduduki itu, menghentikan kekerasan, menghentikan serangan atau invasi, itu tidak pernah dipenuhi, dan PBB tidak berdaya apa-apa. Artinya Israel tetap saja dia melakukan. Sampai 33 itu kan berarti kan resolusi pertama tidak diindahkan. Dia melakukan lagi, ada resolusi kedua tidak diindahkan. Begitu sampai 33. Ini saya kira satu jumlah yang menunjukkan secara faktual betapa bahwa PBB itu sama sekali tidak berdaya. Jadi apa yang disebut tadi menjaga perdamaian, lalu disebut di sini di dalam pasal 2 ayat 4 itu bahwa anggota itu harus menghindarkan dari tindakan mengancam, menggunakan kekerasan. Israel itu justru melakukan itu semua. Gitu. Karenanya maka kita bisa melihat bahwa PBB itu dia itu hanya bagus jikalau memang kita sepakat bagus piagamnya itu di atas kertas, tapi dalam realitasnya itu tidak terwujud. Ketika realitas tidak terwujud, maka sesungguhnya keberadaan PBB itu di dalam konteks menjaga perdamaian itu juga tidak berfungsi sama sekali. Gitu. Iya, PBB dianggap berhasil ya mencegah
kembali terjadinya Perang Dunia ketiga lah, gitu ya. Setelah LBB gagal, ini disebut keberhasilan PBB. Tapi di sisi lain kalau kita lihat banyak perang yang menyebabkan korban yang cukup besar ya, seperti pendudukan Amerika di Irak dan Afghanistan lebih dari 1 juta korbannya. Demikian juga krisis Suriah ada 300.000 yang terbunuh. Ada apa di PB ini? Di satu sisi PBB dianggap berhasil menghentikan perang dunia, paling tidak mencegah terjadinya perang dunia ketiga. Tapi sisi lain banyak perang-perang yang gagal dicegah oleh PBB. Apa faktor kegagalan utama dari PBB ini? Kita mesti melihat bahwa perang dunia ketiga, sebutlah begitu, itu bisa dihindari. Itu sesungguhnya lebih merupakan hasil dari kompromi. Dan kompromi yang paling nyata itu adalah diberikannya hak-hak istimewa kepada negara-negara besar. Yang kemudian di dalam PBB itu mereka memiliki hak veto. Hak veto itulah yang sesungguhnya merepresentasikan kemenangan mereka di dalam Perang Dunia Pertama, lebih khusus Perang Dunia Kedua gitu. Dan hak veto itu menjadi privilege yang berlaku sampai ini hari. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa PBB itu mampu menata kehidupan internasional, menempatkan bangsa-bangsa itu secara sama, ketika nyata-nyata ada beberapa negara yang memiliki privilege begitu rupa gitu. Hak veto itu kan mengabaikan seluruh aspirasi negara manapun yang jumlahnya itu ini hari lebih dari 120 negara yang tergabung dalam PBB, bisa dimentahkan oleh hanya satu negara yang memiliki hak veto gitu. Jadi saya kira mesti dilihat di dalam perspektif semacam itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, memang perang dunia, perang yang besar dalam skala besar itu, atau perang yang timbul ketika berhadapan dua negara besar itu cenderung dihindari karena mereka tahu risikonya. Karena itulah maka muncullah perang dingin. Itu perang dingin itu kan perang yang berhadapan-hadapan, tapi sebenarnya tidak pernah perang karena sama-sama saling takut. Yang mereka lakukan adalah peningkatan eskalasi persenjataan di kalangan mereka. Tetapi perang-perang yang menghadap-hadapkan antara yang kuat dengan yang lemah terus terjadi. Apa penyebab kegagalan untuk mencegah perang itu, seperti krisis di Suriah misalnya, krisis di Irak, Yaman dan sebagainya, untuk korbannya itu luar biasa. Iya, sebelum itu kan ada perang Vietnam, ada perang Teluk 1, perang Teluk 2, perang Vietnam, kemudian perang Korea, ya kan? Itu adalah perang-perang yang Korea Utara, Korea Selatan, Vietnam begitu rupa, ya, ada campur tangan Amerika di sana. Itu tidak bisa dicegah oleh PBB. Mengapa? Satu hal yang nyata pada PBB adalah bahwa PBB itu tidak memiliki kekuatan eksekusi. Sekarang terutama kalau terkait dengan kepentingan Amerika, kepentingan negara besar gitu. Misalnya dalam soal Palestina, Israel membandel dia tidak melaksanakan resolusi sekian banyak, itu dibela oleh Amerika gitu. Jadi PBB itu tidak memiliki kemampuan eksekusi. Mengapa? Karena PBB bukanlah satu badan eksekutor, laksana sebuah negara yang dia memiliki seluruh perangkat untuk melakukan eksekusi itu. Satu. Kemudian yang kedua, nyata-nyata bahwa dia itu dikendalikan dengan negara pemenang perang pada waktu itu, khususnya Amerika. Karena itulah, markasnya juga di sana, ya kan. Karena itulah maka segala hal yang bertentangan dengan kepentingan negara-negara besar, khususnya Amerika, pasti akan mentah di situ. Nah, dari sana, bisakah ke depan PBB itu diharapkan menciptakan perdamaian seperti yang digagas dalam, paling tidak dalam dalam nilai-nilai yang sering disebut merupakan nilai-nilai dari PBB gitu. Iya. Ke depan apakah bisa diharapkan? Saya kira bisa mengaca ini hari. Ini hari tidak ada kita melihat ada bukti kemampuan mereka untuk menjaga perdamaian. Kalau ini hari tidak, apa bedanya dengan masa depan? Masa depan kurang lebih juga akan sama seperti itu. Jadi saya kira sia-sia kita mengharapkan PBB untuk bisa mewujudkan
harapan-harapan dunia internasional tentang terjadinya perdamaian, kemudian saling menghormati, tidak intervensi segala macam. Yang berlaku ini hari itu justru prinsip atau adagium might is right. Yang kuat itulah yang benar gitu. Dunia internasional rame-rame memerangi terorisme dalam apa yang disebut war on terrorism. Tetapi ini hari mereka diam terhadap kelompok atau bahkan negara yang menggunakan kekerasan. Jika terorisme diartikan sebagai orang atau kelompok bahkan negara yang menggunakan kekerasan dalam menghadapi dalam mencapai tujuannya, mestinya apa yang dilakukan oleh Amerika di Irak itu harus dianggap sebagai teroris, tapi kan tidak gitu. Itu kan menunjukkan bagaimana dunia internasional itu sudah kalah ketika berhadapan dengan negara-negara besar. Jadi yang kuat itulah yang benar. Jadi hukum rimba sebenarnya, dan PBB hanya menyaksikan semua kepongahan-kepongahan itu, semua kezaliman-kezaliman itu tanpa bisa melakukan apa-apa, apalagi bertindak efektif untuk menghentikannya. Baik Ustadz Ismail, terima kasih atas wawasannya terkait dengan PBB ini. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan untuk pemirsa sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.